Selamat siang, Pak Melchior. Kami dari kelompok perencana strategi sistem informasi pada PT Jakarta International Container Terminal ingin mempresentasikan tugas kami. Kami dengan anggota pertama Aan Setiawan dengan NIM 682155, lalu Aji Yogana dengan NIM 682142, dan saya Richard Nangin NIM 682156. Pertama, PT Jakarta International Container Terminal adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis layanan bongkar muat peti kemas baik ekspor maupun impor. JICT adalah perusahaan afiliasi yang didirikan pada tahun 1999. Pemegang saham JICT dimiliki oleh PT Pelindo II dan Hyzon Ports Hong Kong. Meski ada saham perusahaan asing, JICT yang beroperasi penuh di Indonesia sudah barang tentu tetap harus tunduk dan menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dalam melaksanakan program CSR. Jakarta International Container Terminal juga harus merujuk dan berpayung pada sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengusung visi to be preferred container terminal atau menjadi terminal kontainer pilihan. JICT menjadi pelopor 100% terminal steril yang memberikan keamanan, keselamatan, dan kebersihan di setiap lini di lingkungannya. JICT juga menyediakan layanan berkualitas kepada lebih dari 20 perusahaan pelayaran dengan rute langsung ke lebih dari 26 negara dan berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang cepat, efisien, dan layanan yang handal 24 jam sehari sepanjang tahun. Untuk analisis lingkungan internal dan eksternal bisnis menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, dari sisi internal dengan kekuatan atau strengths-nya, yang pertama memiliki manajemen yang berpengalaman, memiliki SOP yang jelas, kualitas pelayanan yang terjaga, SDM yang berpengalaman ahli dalam bidangnya. Lalu untuk kelemahannya, SDM dalam bidang IT terbatas, jaringan distribusi yang kurang luas, banyaknya persaingan antar perusahaan ekspedisi lain. Untuk peluangnya, terbukanya pasar ekspor dan impor, pasar marketing yang luas, banyaknya perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan jasa pengiriman. Untuk ancaman atau trade, pertama, persaingan dengan perusahaan ekspedisi lain yang lebih murah, persaingan harga dengan perusahaan ekspedisi lain, munculnya teknologi baru dalam bidang penjualan. Lalu, strategi SO atau Strengths Opportunities, yaitu pertama, meningkatkan marketing memanfaatkan kecanggihan TI, meningkatkan kapasitas pelayanan dan kapabilitas SDM dalam memanfaatkan SI atau TI, meningkatkan layanan berbasis SI atau TI. Lalu strategi WO atau Weakness Opportunities. Yang pertama, membangun sistem informasi yang baru sesuai kebutuhan organisasi, memberikan pelatihan atau bimbingan kepada karyawan atau membuka lowongan untuk karyawan baru khusus melayan dalam bidang SI atau TI, investasi infrastruktur IT atau SI. Lalu strategi ST, Strengths dan Traits. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan yang prima, meningkatkan jasa dan promosi. Lalu strategi WT atau Weakness and Traits, meningkatkan harga pasar, meningkatkan promosi dan peningkatan kompetensi SDM, SI atau TI. Ini adalah pemetaan lingkungan internal dan eksternal SI atau TI dengan value chain, dengan aktivitas utama marketing dan sales, barang masuk, operasional, dan barang keluar. Aktivitas pendukung, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan infrastruktur TI, pengelolaan sumber informasi, pengelolaan operasional. Analisis IT Balance Score Card.
Pada tahun 1997, Van Grimbergen dan Van Bruggen mengadopsi Balanced Scorecard atau BSC digunakan dalam Departemen Teknologi Informasi dan merupakan penyedia layanan internal. Penggunaannya dalam pegawai internal dan kontribusi sehingga mereka dinilai berdasarkan pandangan pihak manajemen. Mereka harus mengajukan perubahan seperti gambar yang tertera di samping. Yang menjelaskan tentang penjelasan yang ada di samping. Yang pertama, corporate contribution adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur, dan shareholder. Evaluasi IT ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, jangka pendek berupa evaluasi secara finansial, jangka panjang yang berorientasi pada proyek dan fungsi IT sendiri. Yang B, customer orientation adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis dan lebih jauh lagi adalah pelanggan dari unit bisnis yang ada. Dan dengan perspektif orientasi pengguna ini, maka organisasi dapat menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan penting, yaitu kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, profitabilitas. Secara umum, perspektif ini memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu yang pertama, kelompok pengukuran pelanggan utama, yang kedua, kelompok pendorong kinerja. Yang bagian C, operational excellence, adalah perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang manajemen IT itu sendiri, dan lebih jauhnya adalah pihak yang berkaitan dengan audit dan pihak yang menetapkan aturan-aturan yang digunakan. Keunggulan operasional suatu organisasi dapat dilihat pada operasi bisnis internal yang terjadi, yang dapat dibagi ke dalam 1. Inovasi, 2. Operasional, 3. Pelayanan purna jual. Bagian D, future orientation adalah perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang dari departemen itu sendiri, yaitu pelaksanaan para praktisi dan profesional yang ada. Dalam perspektif ini terdapat 3 kategori yang dapat diperhatikan secara khusus dalam penanganan di masa depan, yaitu pertama, kapabilitas pekerja, 2. kapabilitas sistem informasi, 3. motivasi. Penyusunan IT Balance Scorecard yang pertama, menjabarkan visi, misi, dan tujuan, menganalisa lingkungan eksternal dan internal, menetapkan tema-tema strategis. Ini ada ukuran application portfolio menggunakan MC Strategy Grid. Yang bagian ini ada portal 5 competitive force, di mana persaingan industri mendapat ancaman dari harga dari perusahaan lain, ancaman pelayanan perusahaan lain, ancaman harga dari customer, dan ancaman pendatang baru. Untuk kesimpulan dan saran, sebuah organisasi memerlukan perencanaan strategis untuk mengembangkan suatu sistem teknologi informasi supaya mempunyai nilai unggul kompetitif bagi organisasinya dan selaras dengan strategi bisnisnya. Yang kedua, IT Balance Scorecard adalah salah satu alat untuk mengukur kinerja dari suatu sistem teknologi informasi yang memandang unit bisnis teknologi informasi dari 4 perspektif, yaitu kontribusi ke organisasi, orientasi pengguna, keunggulan operasional, dan orientasi di masa depan. Keunggulan pendekatan Balance Scorecard adalah mampu menghasilkan rencana strategi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.